Yang nggak berangkat hari ini siapa? Baik, kemarin kita sudah membahas tentang ketentuan pernikahan dan juga pernikahan yang tidak sah. Kemudian kita membahas juga tentang hukum dan syarat pernikahan. Imam, sebutkan salah satu, kan rukun syarat itu ada, untuk pernikahan itu ada 5. Sebutkan salah satunya apa? Suami dan istri. Ya, jadi rukun pernikahan dan rukun syarat kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang mahar atau mas kawin. Mahar sering juga disebut dengan nihlah atau sodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan. Jadi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri saat menikah sebagai kesungguhan atau penghormatan kepada seorang perempuan atau calon istri. Nah, dalam Islam mahar itu biasanya tidak ditentukan kayak uangnya, bisa berupa uang, berupa harta, benda, emas, dan juga bisa berupa hafalan Al-Quran. Nah, kemudian Islam itu juga tidak membatasi batas dari minimal dan juga maksimalnya. Jadi makanya ada orang yang ngomong mahar itu bebas berapa aja, yang penting tidak memberatkan bagi laki-laki dan juga tidak merendahkan perempuan. Kemudian selain mahar, kita juga membahas tentang walimatul urs atau resepsi pernikahan. Walimah adalah acara syukuran atau resepsi pernikahan. Hukumnya sunnah ketika dilakukan. Sedangkan memenuhi walimatul urs ketika kita mendapatkan hadiah. Ya, itu. Sedangkan kita saat mendapat undangan itu, kita harus kewajiban untuk hukum untuk memenuhinya, yaitu hukumnya wajib. Kecuali kalian ada halangan atau ada uzur. Nah, tujuan walimah adalah mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Walimah itu tidak harus mewah, tapi sesuai kemampuan aja. Soalnya kalau misalnya biasanya kan ada orang yang kayak resepsi 7 hari 7 malam, 3 hari 4 hari 3 malam biasanya kan. Susah. Ada biasanya orang yang mewah-mewah kayak gitu, itu malah jatuhnya malah mubazir gitu ya. Jadi kalau resepsi atau walimah itu secukupnya aja, semampunya. Tapi kalau misalnya dia mampu dan tidak mubazir selama 7 hari 7 malam melaksanakan resepsi, ya apa-apa. Kemudian ada talak. Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau perceraian. Sedangkan hukum asal talak adalah makruh. Karena talak itu adalah perceraian. Karena perceraian itu kan boleh dilakukan. Itu hal perkara yang halal tapi dibenci sama Allah. Makanya dia dihukumi makruh. Nah, talak itu bisa berubah hukumnya sama kayak pelaksanaan pernikahan sesuai dengan keadaan tertentu. Talak itu hukumnya pertama wajib ketika bercerai lebih baik daripada mempertahankan pernikahan. Jadi misalnya seorang suami dan istri itu menikah misalnya udah 6 tahun, 7 tahun lah, terus habis itu dia itu berantem sampai kayak KDRT. Ya, bukan lah KDRT ya, adanya kekerasan. Kalau misalnya sampai bulan kan sebelumnya udah ada kekerasan ya. Kalau sampai ditahan sampai ada pembunuhan itu kayak kebangetan. Kemudian hukum talak yang kedua yaitu sunnah. Apabila seorang suami mempunyai alasan tertentu yang kuat. Contohnya kayak misalnya istrinya nggak mau sholat, terus dia susah dibilangin melakukan perbuatan dosa terus habis itu dibilangin sama suaminya udah nggak sejauhnya udah nggak mendalam sih, udah nggak didengerin gitu, suaminya ngomong juga udah dia goblok, istrinya goblok, susah dibilangin lah ibaratnya. Itu maka hukum pernikahannya hukum talaknya menjadi sunnah. Kemudian
kalimat saya talak kamu hari ini juga gitu. Itu talaknya jelas atau langsung tidak perlu dengan niat. Yang kedua talak sindiran atau harus disertai niat. Misalnya lagi ya itu nih ibu lagi capek terus habis itu suaminya bilang udah pulang aja kamu ke rumah orang tua aku kayak gitu. Itu harus disertai niat. Tapi kalau misalnya si suami itu nggak ada niatnya kayak cuma bercanda, talaknya nggak sah. Tapi kalau dia udah disertai dengan niat, talaknya itu sah. Makanya sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kemudian talak dari segi sesuai atau tidaknya dengan aturan syariat Islam. Yang pertama yaitu talak sunni, sesuai dengan aturan Islam. Jadi kalau misalnya dia talaknya dengan satu kalimat, yaitu nih saya talak kamu talak satu atau talak dua, gitu. Terus sesuai aturan Islam ketika istrinya tidak sedang haid atau tidak sedang istighfar, sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua yang tidak sesuai dengan aturan Islam yaitu talak ini. Yaitu tadi kalau misalnya mentalak istrinya dalam keadaan haid atau itu tidak sesuai. Dan juga mentalak istrinya, misalnya dia talak 3 tapi dalam satu kalimat, itu talaknya tidak sesuai dengan aturan Islam. Saya talak kamu dengan talak 3, contohnya. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya talak ya talak 1, talak 2, talak 3. Kalau misalnya langsung talak 3, kemudian talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Pertama yaitu ada talak raj'i, masih bisa rujuk. Nah, talak raj'i ini masih termasuk dalam talak 1 dan juga talak 2. Dia masih bisa rujuk dengan syarat ketika istrinya masih masa iddahnya belum habis. Misalnya dia talak, misalnya mereka cerai di bulan ini, terus bulan depan kan masih iddahnya belum habis, itu masih boleh dirujuk. Tapi kalau masa iddahnya udah habis, nggak boleh rujuk, harus dengan adanya akad nikah. Kalau misalnya rujuk tuh dia cuma pakai kalimat aku kembali lagi ya sama aku, gitu kan pulang ke rumah, dijemput ke rumah orang tuanya terus diajak pulang ke rumah lagi, itu masih boleh kalau masa iddahnya belum habis. Tapi ketika masa iddahnya udah habis, dia harus mengadakan akad nikah. Kemudian ada talak bain, talak yang tidak bisa dirujuk. Talak bain itu ada 2, yaitu talak bain sugro dan juga talak bain kubro. Talak bain sugro itu contohnya kayak seorang istri yang minta diceraikan sama suaminya, bukan seorang suami yang menceraikan istri. Jadi talak istri yang mentalak, yang minta ceraikan kepada istri suaminya. Nah, di talak bain sugro ini suami nggak boleh minta rujuk walaupun masa iddahnya masih ada. Jadi dia misalnya ya selesainya si cewek itu marah, si istrinya marah, kalau misalnya ceweknya mau diajak rujuk ya rujuk, kalau enggak ya kalau talak bain kubro itu talak yang udah nggak bisa rujuk kecuali dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Sama kayak penjelasan pernikahan yang tidak sah, pernikahan halil kemarin itu kan ada 3. Bisa talak kan ada 3, talak 3 itu misalnya dia udah ditalak 1, terus talak 2, talak 3. Ketika udah talak 3, kalau mantan suami, perhatikan, mantan suami dan mantan istrinya itu nggak boleh balik lagi kecuali sang istri sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli. Tapi tidak boleh adanya rekayasa. Kalau misalnya ada rekayasa kayak misalnya suami pertamanya bilang sama laki-laki lain, kamu nikahin mantan istriku dong biar aku bisa nikah sama dia, itu nggak boleh. Jadi harus kemauan hati dari istri tersebut, kemudian tidak ada rekayasa. Kemudian ada masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu perempuan setelah bercerai atau ditinggal meninggal suami sebelum boleh menikah lagi, yaitu untuk memastikan, tujuannya untuk memastikan keadaan janinnya itu kosong atau tidak. Nah, masa iddah perempuan itu beda-beda. Ketika perempuan itu masih hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kemudian ketika dia sudah ditinggal cerai meninggal, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian ada cerai hidup, ketika dia masih haid itu dihitungnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Sedangkan ketika dia sudah tidak haid, masa iddahnya 3 bulan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?